Oke, kali ini akan ada cerita yang berjudul Mayit. Cerita ini dari akun Twitter @demozien. Mayit adalah sejenis hantu serupa pocong, namun perawakan dan wujudnya sedikit berbeda. Memang banyak kesamaan di antara kedua makhluk ini, namun tingkat mengganggu dan keberingasannya sedikit berbeda. Kalau pocong biasanya memakai kain kafan putih dan wajahnya terlihat, maka lain halnya dengan mayit ini. Tubuhnya sepenuhnya tertutup kain kafan hitam dan hanya menyisakan sedikit celah di antara kedua matanya. Tingginya sekitar 2 meter lebih, hampir sama dengan tinggi pohon pisang yang sudah tua dan berbuah, dengan kain kafan hitam dan kotor dengan tangan. Siapa yang tak gentar dibuatnya ketika sedang apes berjumpa dengan sosok tersebut? Ketika aroma pandan berganti dengan bau busuk yang amat sangat menyengat, maka dia semakin dekat. Di sini hal semacam ini bukanlah isapan jempol belaka. Banyak dari warga di sini yang sudah berjumpa dengan makhluk ini. Ketika bertemu dengan makhluk ini, maka sudah dipastikan ia akan mengejar korbannya tersebut. Ia meloncat dan melayang-layang di udara. Gaya gravitasi seolah tak berlaku untuknya. Ada beberapa cara untuk bisa lolos dari kejarannya. Pertama, dengan berlari zigzag, tidak berlari lurus sampai di tempat yang dirasa aman untuk kita. Konon makhluk ini tidak akan mengejar jika kita berlari zigzag atau serampangan. Kedua, berlari meloncati pagar kecil di depan rumah. Di sini memang kebanyakan rumah warga mempunyai pagar kecil di depan rumahnya, hanya setinggi lutut. Cara ini dirasa mampu untuk membuat makhluk tersebut berhenti mengejar. Karena ia takut akan benda tajam dan tidak bisa melompat terlebih tinggi. Ketiga, menaburkan garam ke arahnya. Karena makhluk ini juga konon takut dengan garam. Jika memang kita berhasil lolos tanpa memakai cara tersebut, atau masuk ke dalam rumah dengan dirasa aman, maka bersiaplah diteror selama semalaman penuh. Karena ia akan menunggu di balik pintu atau jendela rumah kita. Ia akan mengedor-gedor pintu maupun jendela di mana kita berada menggunakan kepalanya, dengan cara membentur-benturkan kepalanya di pintu atau jendela rumah kita. Dan jika kita tak bisa berlari sewaktu bertemu dengan makhluk ini, maka ia akan berdiri mematung di hadapan kita dan mengeluarkan tangannya yang kering dengan dagingnya, yang sudah busuk dan terlihat bagian tulangnya. Tangan hitam kebiruan dengan kuku jemarinya yang berwarna merah. Ia akan mendekap kita tanpa bergerak sedikit pun. Saya telah mendapat informasi langsung dari orang-orang yang pernah bertemu dengan sosok ini. Langsung saja saya mulai ceritakan apa yang dialami dari narasumber. Malam menjelang. Rudy sudah berpakaian rapi, lengkap dengan jam tangan dan rambutnya yang sudah tersisir rapi. Ia berniat untuk melihat pentas seni yang diadakan di desa sebelah. Sekalian menemui pacarnya tentunya, karena memang mereka sudah berjanji untuk bertemu di acara tersebut. Ruth, pulangnya jangan malam-malam, takut nanti ada apa-apa di jalan, ucap ayahnya memperingati Rudy. Beres, Pak, jawabnya sambil mengacungkan jempolnya. Rudy berangkat menggunakan sepeda kumbang milik ayahnya, karena memang hanya itu yang ia punya. Ia berangkat jam 8 malam melewati perbatasan desa yang gelap dan sepi, ditambah jalan yang rusak membuatnya harus ekstra hati-hati mengemudikan laju sepedanya. Setelah menempuh perjalanan yang berliku, akhirnya Rudy bertemu dengan pujaan hatinya di tempat yang telah disetujui. Suasana tampak begitu semarak dengan hiasan lampu dan orang-orang yang berlalu lalang. Begitu ramai malam ini karena memang acara seperti ini hanya diadakan sekali dalam setahun. Sebuah pesta rakyat untuk warga desa. Waktu terasa begitu cepat berlalu ketika bersama sang pujaan hati. Ya, itulah yang dirasakan Rudy saat itu. Lalu lalang dari orang-orang sudah tak terlalu terlihat. Hiburan dari sang biduan dangdut pun sudah selesai. Malam semakin bergulir, hingga tiba saat pertunjukan wayang dimulai, yang berarti di mana waktu sudah berada di tengah malam. Suara gamelan dan nyanyian sang sinden seakan memberi makna tersendiri ketika acara dimulai. Rudy pun bersiap untuk pulang karena malam yang telah larut setelah bersalaman dengan pujaan hatinya, Rudy pun segera pamit untuk pulang. Kembali melewati jalan yang rusak, sepi dan gelap. Entah kenapa, malam ini terasa begitu sunyi dan berbeda. Aneh, batinnya merasa. Ia terus mengayuh sepedanya, sambil memicingkan matanya untuk mencari jalan yang dirasa mudah untuk dilewati. Ia mengayuh sepedanya lebih cepat. Ketika melewati jalan yang samping kanan dan kirinya terdapat
banyak pohon pisang dan kelapa. Kok berat sih? Batinnya berucap manakala sepeda yang ditumpanginya terasa begitu berat. Seperti membawa beban berat pikirnya, atau ban sepedanya yang kempes. Tidak mungkin. Rasanya karena hendak pulang tadi, ia sempat mengecek ban sepedanya tersebut. Rudi bergidik merinding. Udara dingin terasa memeluk tubuhnya. Ia menampakkan salah satu kakinya, entah kenapa kakinya begitu bergetar. Ketakutan mulai merasuki dirinya. Ia turun untuk mengecek keadaan sepedanya tersebut. Sambil berjongkok, ia memperhatikan setiap detail dari sepedanya tersebut, mencoba mencari apa yang salah dari tunggangannya ini. Dan ketika ia berdiri karena tak ada masalah apapun pada sepedanya, dek, ia tak bernafas untuk sepersekian detik. Karena di samping sepedanya sebelah barat, ia melihat sosok mayit sedang menghadap padanya. Kakinya gemetar hebat. Ketakutan semakin merasuk dalam dirinya. Mulutnya terdiam kaku. Setiap kata yang coba ia ucapkan hanya terbata-bata yang ia bisa. Sosok mayit tersebut masih terlihat menghadapnya. Entah dapat kekuatan dari mana tubuh Rudi yang semula kaku membantu ia bisa berjalan kembali. Ia segera berlari sambil menuntun sepedanya. Dengan peluh yang membasahi sekujur badannya, ia mencoba berlari sekencang mungkin, menjauhi sosok mayit tersebut. Rudi kalap. Ia berlari kesetanan sambil terus menuntun sepedanya. Namun sial, sosok mayat tersebut mengejarnya meloncat-loncat di udara di samping dirinya. Rudi menggila. Kini sepedanya ia banting dan Rudi berlari sekuat tenaga meninggalkan sepedanya. Masa bodoh dengan sepeda. Yang penting sekarang adalah keselamatan dirinya. Hingga akhirnya ia sampai di desanya. Namun tak kunjung membuat Rudi menghentikan langkahnya. Ia masih berlari sekencang mungkin menuju rumah. Ayahnya yang sedari tadi menunggu kepulangan Rudi beranjak dari tempat duduknya karena melihat Rudi yang tengah kalap menuju rumahnya. "Kenapa Ruth yang iling?" Ayahnya berucap mencoba menenangkan anaknya, namun Rudi hanya berteriak. Para tetangga yang mendengarkan teriakannya pun keluar untuk melihat keadaan Rudi. Para tetangga terlihat panik. Suasana menjadi kacau di depan rumah, hingga akhirnya Rudi jatuh tergolek tak berdaya. Ia pingsan karena ketakutan dan kepanikan. Para tetangga segera membopong tubuh Rudi untuk dimasukkan ke dalam rumahnya. Ayahnya terlihat panik. Ibunya begitu syok melihat keadaan putranya. Sementara para tetangga memijit-mijit kening Rudi dan mengusap hidungnya dengan minyak kayu putih. Berharap Rudi segera siuman dan lebih baik keadaannya. Namun semuanya usahanya sia-sia. Rudi tak kunjung bangun sementara malam semakin bergulir menunjukkan pukul 12. Para warga yang berkerumun mulai membubarkan diri masing-masing. Rumah yang tadinya ramai sekarang menjadi sunyi sepi. Hingga tinggal ayah dan ibunya Rudi saja. Sang ayah pun menutup pintu rumahnya. Rudi sudah terbaring di kamarnya. Ayahnya pun sudah masuk ke dalam kamarnya sendiri untuk tertidur karena malam yang sudah larut. Selang beberapa menit terdengar suara dari depan rumahnya. Dak, dak, dak. Suara orang memukul-mukul jendela rumah. Suara itu terus berulang, sampai-sampai membangunkan ayahnya Rudi yang tengah tertidur. Ia terganggu karena suara ketukan yang berulang, dan membuatnya begitu penasaran. Ia bangun dari tempat tidurnya untuk melihat ke depan rumahnya. Dan ketika baru sampai di ruang tamu, ia melihat sosok tinggi berbalut kain kafan hitam. Astagfirullah, ucap ayahnya Rudi. Karena kaget melihat mayit tengah berada di depan rumahnya terlihat dari balik gorden putih tipis yang menutupi jendelanya. Mayit tersebut tengah membentur-benturkan kepalanya ke jendela. Namun dengan tenang ayah Rudi berjalan ke dapur untuk mengambil garam yang akan ia larutkan ke dalam gayung air bak mandinya. Sembari mencampur air dan garam, ia membaca doa-doa. Setelah dirasa cukup, ia kembali berjalan menemui sosok yang mengganggu rumah dan anaknya tersebut. Segera membuka pintu, ia segera menyiramkan campuran air dan garam tersebut ke arah mayit yang masih membentur-benturkan kepalanya ke jendela. Biur! Air disiramkan ke mayit tersebut. Sosok itu jatuh menggeliat seakan kepanasan. Lalu tak lama, sosok itu menghilang dengan meninggalkan noda hitam di ubin rumah Rudi. Ia menghilang seperti menguap menjadi asap hitam, pekat dengan aroma pandan bercampur busuk. Keesokan harinya, Pak Zani yang merupakan warga kampung di sini datang ke rumah Rudi sambil membawa sepeda kumbang milik Rudi yang semalam ia tinggalkan di jalanan. Rudi juga sudah sadar dan sudah bisa diajak berkomunikasi untuk menjelaskan kejadian yang semalam ia alami. Sekian cerita dari podcast misteri kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi.